Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan memulai pelajaran bahasa Inggris. Silakan semuanya menyimak di buku halaman 3. Meskipun ini sudah Pak Andre sampaikan di kelas, saya ulangi kembali supaya lebih memahami materi kita di unit 1 atau bab 1. Yang pertama, coba kita baca bersama-sama. Gambar yang pertama, Aisyah is reading a book in the library. Silakan anak-anak mengikuti apa yang Pak Andre ucapkan. Oke. Kunci dalam bahasa Inggris yaitu percaya diri dan rajin mengucapkan. Nah, supaya lekas masuk pemahamannya silahkan dipraktekkan. Sekali lagi, tirukan Pak Andre. Aisyah is reading a book in the library. Selanjutnya, Cici is writing in the classroom. Yang terakhir, students are discussing in the classroom. Nah, sesuai dengan gambarnya, arti yang pertama, Aisyah is reading a book. Aisyah sedang membaca buku in the library, di perpustakaan. Yang kedua, Cici is writing in the classroom. Cici sedang menulis di ruang kelas. Yang terakhir, students are discussing in the classroom. Murid-murid sedang berdiskusi di dalam kelas. Kalian perhatikan bedanya. Di sini Aisyah menggunakan kata is. Cici juga menggunakan kata is. Tetapi untuk students kita memakai kata are. Kenapa? Karena students itu mewakili kata mereka atau they. Nah, they itu pasangannya adalah are. They are. Sedangkan kalau Aisyah dan Cici itu mewakili kata she, yang artinya dia, perempuan. Maka pasangannya adalah is, ya. She is. Nah, karena Aisyah itu perempuan, maka kata gantinya adalah she. Dan pasangan kata she adalah is, bukan she are, tapi she is. Students juga. Students ini mewakili kata they. They pasangannya adalah are, bukan they is. Ya, semoga dapat dipahami. Selanjutnya halaman 4. Aisyah and Cici are going to school by bike. Aisyah dan Cici sedang pergi ke sekolah menggunakan sepeda. Bike itu artinya sepeda. Selanjutnya, Aisyah and Cici are dancing tari piring in the classroom. Aisyah dan Cici, nah ini dua orang. Dua orang itu mewakili kata mereka atau they. Ya, kalau Aisyah atau Cici saja itu satu orang, maka memakai kata is. Sedangkan di sini ada dua orang, maka menggunakan kata are. Ya, Aisyah and Cici are. Aisyah and Cici are. Karena mewakili kata mereka, dua orang. Selanjutnya gambar yang ketiga, Joshua is watching television in the living room. Joshua is watching TV, sedang menonton TV di ruang tamu. Ya. Yang terakhir, Made and Cici. Nah, ini dua orang lagi menggunakan kata are. Made and Cici are having lunch in the canteen. Made dan Cici sedang makan siang di kantin. Halaman 5, Cici is borrowing books in the library. Cici sedang meminjam buku di perpustakaan. Ya, bukunya tidak lebih dari satu, maka ditambahi kata s di belakangnya. Kalau satu buku itu book. Kalau bukunya lebih dari satu ditambahi s, karena bentuknya jamak.
Itu proton dalam bahasa Inggris ya. Kalau bendanya lebih dari satu, kata dasarnya ditambahi huruf S di akhir. Selanjutnya, gambar yang kedua, Aisyah and Cici are buying snacks in the canteen. Aisyah dan Cici sedang membeli jajan di kantin. Yang ketiga, Joshua and his friend. Joshua dan teman-temannya sedang pergi ke sekolah on foot. Pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Kalau sepeda itu kata sambungnya adalah by, menggunakan sepeda by bike. Tetapi kalau jalan kaki kata sambungnya adalah on foot ya, bukan by foot tapi on foot. Nah, banyak ilmu baru ya kita hari ini. Gambar yang keempat di halaman 5, Made and his friends are, Made dan teman-temannya sedang bermain marbles. Marbles seperti yang ada di gambar adalah kelereng. In the schoolyard, di halaman sekolah. Perlu kalian perhatikan juga di sini friends-nya ada kata imbuhan S. Berarti temannya lebih dari satu. Terbukti di situ ada 2 temannya Made. Ya. Kalau temannya satu, hanya friend saja. Friend. Tetapi kalau lebih dari satu, misalkan 2, 3 dan seterusnya, maka diimbui kata S belakangnya. Jadinya friends. Begitu. Lanjut ke halaman 6. Nah, ada ilustrasi tentang percakapan teman-teman sedang bertanya kepada Cici ya. 2 teman laki-laki bertanya, "What is Cici doing?" Apa yang sedang dilakukan Cici? Temannya yang satu menjawab, "She is reading a book." Dia sedang membaca buku. Karena bukunya cuma 1, nggak perlu ditambahi S belakangnya. Kalau bukunya 2, maka ditambahi S belakangnya. Begitu. Lanjut ke halaman 7. Nah, ini tugas kita hari ini. Silakan anak-anak ikuti instruksinya, yaitu untuk look and write, melihat dan menulis. Kalian lihat gambarnya, terus dilengkapi dengan aktivitas yang sedang dilakukan oleh anak yang ada di gambar. Saya contohkan, silakan ditulis ya. Nomor 1, Joshua is renang. Renang bahasa Inggrisnya adalah swimming. Swimming. Ya, Joshua is swimming. Joshua sedang berenang. Nomor 2, Cici. Cici terlihat sedang ngapain? Sedang makan. Makan bahasa Inggrisnya eating, tulisannya EATING. Eating dibaca eating. Nomor 3, Joshua is tidur. Tidur bahasa Inggrisnya sleeping. SLEEPING. Selanjutnya nomor 4, Cici and her friends are. Nah, di sini ada kata her friends. Sebelumnya kita dengar kata his friend ya. Itu apa bedanya, Pak? Kalau perempuan memakai kata her, Cici and her friends. Tetapi kalau laki-laki memakai kata his. Misalkan tadi di halaman sebelumnya, kita perhatikan lagi gambar nomor 5 ya, Made and his friend. Made dan teman-temannya artinya sama. His itu artinya nya. Tetapi kalau laki-laki memakai kata his, kalau perempuan memakai kata her. Cici and her friends ya. Cici and her friends sedang apa yang dilakukan Cici dan teman-temannya? Sedang bermain. Bermain bahasa Inggrisnya playing. Dibaca playing. Lanjut nomor 5, Aisyah sedang menonton TV. Bahasa Inggrisnya adalah
watching, 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 watching artinya menonton, watching TV. Nomor 6, Made is, apa yang dilakukan Made? Sedang berjalan. Berjalan bahasa Inggrisnya adalah walking. Ya, kata dasarnya walk diberi imbuhan ing yang mengartikan sedang melaksanakan. Kemudian nomor 7, Made sedang, itu terlihat memegang pena, berarti Made sedang menulis. Menulis bahasa Inggrisnya writing, tulisannya WRITING, writing. Kata dasarnya adalah write, WRITE. Karena diberi imbuhan ing, e-nya dihapus, jadinya writing, tulisannya writing. Lanjut nomor 8, Joshua and Made are, Joshua dan Made karena dua orang maka menggunakan kata tambahan are. Sedang mengapa mereka? Karena berdua, kita anggaplah mereka sedang belajar. Belajar bahasa Inggrisnya apa? Tentunya kalian sudah tahu, studying. Tulisannya studi pakai y, belakangnya ing, studying. Nah, Joshua dan Made sedang belajar. Lanjut ke halaman 8. Nah, tugasnya ini sekarang Pak Andre tidak membantu menuliskan. Kalian silakan menyimak dan menuliskan yang Pak Andre ucapkan. Contoh nomor 1, Cici is eating in the canteen. Cici sedang makan di kantin. Nomor 2, silakan simak yang Pak Andre ucapkan. Kalian tuliskan kalimatnya di garis bawah ini. Untuk gambar nomor 2, soalnya adalah Made and Joshua are buying snack. Sekali lagi, Made and Joshua are buying snacks. Soal nomor 3, Made and his friends are playing football in the schoolyard. Made and his friends are playing football in the schoolyard. Made dan teman-temannya sedang bermain sepak bola di halaman sekolah. Nomor 4, kita fokus kepada guru yang mengajar. Kalimatnya adalah teacher is studying. Maaf, bukan teacher sedang belajar ya. Teacher are. Maaf, saya ulangi lagi. Teacher is teaching in the classroom. Sekali lagi, teacher is teaching in the classroom. Guru sedang mengajar di dalam kelas. Teacher is teaching in the classroom. Nomor 5, Joshua and his friends are reading books in the library. Joshua and his friends are reading books in the library. Nomor 6. Nomor 6 ini sama ya dengan nomor 4, yaitu teacher is teaching in the classroom. Nomor 7, Made is washing hands in the toilet. Made is washing hands
in the toilet. Made sedang mencuci tangan di toilet. Nomor 8, Made and his friend are playing marble. Made and his friend are playing marble in the schoolyard. Made dan teman-temannya sedang bermain kelereng di halaman sekolah. Nomor 9, Cici is borrowing books in the library. Cici is borrowing books in the library. Cici sedang membawa beberapa buku. Cici sedang meminjam beberapa buku di perpustakaan, ya. Cici is borrowing books in the library. Selanjutnya, tanpa perlu Pak Andre contohkan, anak-anak bisa mengisi titik-titik atau garis bawah yang kosong menyesuaikan dengan gambar. Contohnya nomor 1, the students are playing in the schoolyard. Murid-murid sedang bermain di halaman sekolah. Nah, kalian tuliskan aktivitas apa yang dilakukan anak yang ada di gambar. Nomor 1, aktivitasnya adalah playing, bermain. Nomor 2, ini terlihat Made sedang di kantin. Apa yang dilakukan Made di kantin? Makan, ya. Makan itu bahasa Inggrisnya apa? Dikasih imbuhan ing belakangnya. Saya beri contoh lagi nomor 2. Karena Made sedang makan, maka jawabannya adalah eating. Tulisannya eating. Makan itu bahasa Inggrisnya eat, tetapi karena sedang Made lakukan maka diberi imbuhan ing belakangnya, jadinya eating. Nomor 3, the students, murid-murid sedang apa, ya. Kalian tuliskan apa aktivitasnya murid-murid. Terus ini Bu Guru sedang mengapa di kelas? Bu Guru sedang apa di kelas, ya. Ini teacher. Nomor 5, di situ terlihat Joshua, ya. Joshua sedang apa? Nomor 6, itu terlihat Cici, ya. Cici dan siapa? Cici dan temannya. Kalian bisa menggunakan kata atau nama seseorang bebas, misalkan Cici dan Caca boleh, atau Cici dan teman-temannya juga boleh. Nah, di akhir bab 1 ini kita sudah mengetahui beberapa aktivitas dalam bahasa Inggris. Yang pertama, drinking itu minum, eating itu makan, going itu pergi, cleaning itu membersihkan, borrowing itu meminjam, playing itu bermain, swimming itu renang, writing itu menulis, dancing itu menari, discussing itu berdiskusi, drawing itu menggambar, reading itu membaca, dan buying itu membeli. Silahkan anak-anak menuliskan arti dari semua kata dalam bahasa Inggris ini ke dalam buku tulisnya masing-masing. Kalian juga bisa menggunakan kata-kata ini untuk menjawab soal-soal yang Pak Andre tadi sebutkan di sebelumnya. Saya kira itu saja materi kita hari ini. Apabila ada kurang lebihnya Pak Andre mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup maupun di chat pribadi Pak Andre. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.